Amin. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian dan ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Ada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, iman Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan hembusan nafas kita tidak berlalu kecuali hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan ini qadarullah saya bilang. Pak Haji Bimo itu hubungin saya. Sebenarnya nih subuh saya ada jadwal di Akasia 3 saya. Ahad kedua, keempat di Akasia, satu ahad ketiga di Arwah Mas Emanan. Tapi qadarullah itu pengurus tiba-tiba hubungin saya, Ustadz, 2 hari kira-kira beberapa hari yang lalu sebelum Pak Haji Bimo hubungin saya, kajian kita diliburin dulu bulan ini karena ada yang kena COVID. Gitu qadarullah. Makanya saya bilang ini ajaib amat ini. Saya bilang ini ajaiban ini, qadarullah, ini pertemuan karena Allah. Karena kalau nggak begitu nggak nyampe kemari saya. Karena subuh full. Iya, jadi qadarullah, saya bilang ini qadarullah, masya Allah Pak Haji. Jadi insya Allah ini pertemuan ini bukan kebetulan, tapi memang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja kita akan kaji kitab yang namanya kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Ini kitab asalnya kitab Sahih Muslim, karya Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Jadi ini kitab kumpulan kitab hadis sahih. Ulama dari ujung barat sampai timur sepakat bahwa ini hadis sahih. Ini kitab tersahih, terakurat di dalam bidang hadis setelah Sahih Al-Bukhari. Gitu. Imam Muslim sama Imam Al-Bukhari wafatnya itu cuma kacak kurang lebih sekitar di sini. Imam Muslim dikatakan wafat pada tahun 261 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Bukhari sama-sama kita tahu wafat pada tahun 256. Berarti 5 tahun saja kacaknya. Ya, jadi abad ketiga sama ini. Nah, ini kitab Sahih Muslim diringkas oleh Imam Al-Mundhiri. Karena kalau orang yang terbiasa kaji kitab Sahih Muslim ini sudah nggak asing, ini kitab banyak berulang-ulang sanadnya. Jadi dalam satu judul aja hadisnya bisa berulang-ulang. Nah, makanya muncullah Imam Al-Mundhiri, ini ulama abad ke-7. Beliau meringkas kitab Sahih Muslim supaya lebih mudah dibaca dan lebih enak dibacanya. Dan berikutnya juga buat orang-orang yang mungkin tidak terlalu intens dalam mengkaji hadis bisa cepat merampungkannya. Nah, jadi seperti Imam Al-Mundhiri, sedikit tentang Imam Al-Mundhiri. Beliau ini ulama yang sangat kutu buku sekali. Sampai-sampai di dalam kitab dihikayatkan bahwa beliau ini makan aja sambil baca kitab. Gitu. Makan sambil baca kitab. Mutola'ah. Kalau kita kan makan sambil main handphone. Iya, kira kita ya. Jadi masya Allah wa tabarakallah. Kalau Imam Muslim diriwayatkan bahwa wafatnya aja sebab ngaji, sebab mutola'ah. Jadi suatu ketika Imam Muslim pernah ditanya suatu masalah. Kata beliau, ini masalah saya belum dapat, saya cari dulu katanya. Jadi Imam Muslim masya Allah wa tabarakallah sehari kagak tidur, mutola'ah kitab sampai meninggal. Jadi meninggalnya begitu. Ini ulama masya Allah wa tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Wafat pada tahun 59 Hijriah. Ini Abu Hurairah termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam, tapi periwayatan hadisnya paling banyak. Ini ajaib. Beliau masuk ke dalam Al-Mukthirina fi riwayatil hadis. Para sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, bahkan beliau nempati nomor 1. Coba, masuk Islamnya belakangan, tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Berarti ngajinya paling banyak dengan Rasulullah. Karena beliau termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang hidup tinggal di masjidnya Nabi karena nggak punya tempat tinggal, saking miskinnya. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala cerita, dulu saya ngaji sama Nabi sampai perut saya ikat, saya ganjel batu, saking nggak punya makanan. Ngajinya sampai nahan perih. Kira-kira ada nggak kita yang begitu? Nggak ada. Ya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ngaji yang paling enak itu dalam keadaan miskin katanya. Rintangannya, godaannya dikit, penghalangnya sedikit. Biasanya gitu. Begitu juga Imam Syafi'i, ngaji itu paling nikmat katanya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin itu. Jadi masya Allah, bagaimana para ulama terdahulu ini mereka memburu ilmu itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita bercermin kepada para ulama terdahulu, kita akan goleng-goleng kepala bagaimana pengembaraan mereka dalam menimba ilmu sehingga menjadi generasi-generasi terbaik pada masanya.
Nah, kalau kita berbicara tentang pengorbanan para ulama terdahulu dalam menimba ilmu, itu kitab mengabadikan tentang kisah Imam Jabir bin Abdullah. Ini Imam Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Beliau sampai menempuh perjalanan 1 bulan buat mendapatkan 1 buah hadis dari sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Jadi ceritanya nih, Sayyidina Jabir bin Abdullah tahu bahwa ada 1 orang sahabat yang masih tersisa yang meriwayatkan hadis Nabi tentang hari kiamat, dan ini adanya di Abdullah bin Unais. Beliau siapkan itu kendaraan, dia beli dulu, nggak punya onta, karena Jabir bin Abdullah sama-sama orang tahu nih, beliau miskin, tapi kalau buat ngaji, buat belajar itu dikurbankan apa yang dia punya, sehingga dia beli kendaraan onta, dia menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam. Syam itu kan beberapa negara ya, sekarang tepatnya itu posisinya ada di Syria, walaupun di beberapa pinggiran Syria masuk ke dalam Syam besar waktu itu. Menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam, makan waktu perjalanan sekali jalan sebulan, pulang pergi 2 bulan, cuma dapetin ngaji 1 hadis. Ini kita ada nggak yang perjalanan sampai 5 jam di sini? Ada? Nggak ada ya? Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Iya, 1 jam masih ada, alhamdulillah. Iya. Ini perjalanan bagaimana para ulama salaf menimba ilmu. Artinya saya angkat di sini sebagai mukadimah supaya kita tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai kefakiran, kesusahan hidup menyebabkan kita untuk terhalang daripada mendapatkan mutiara warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengembara mencari ilmu usia remaja, nggak pulang-pulang. Baru pulang ke rumah umur 40 tahun, belum nikah, baru nikah. Keluar rumah remaja, balik pulang itu umur 40 tahun. Kalau anak kita pesantren kan saban tahun pulang, tiap tahun pulang. Masih kangen juga emaknya. Ibunya masih kangen, nangis mulu mikirin anak di rumah. Iya, saya alhamdulillah wa syukurlah Allah takdirkan tinggal di pesantren 14 tahun lebih, alhamdulillah. Iya, tapi masih suka pulang sama. Ini kalau kita lihat Imam Ahmad kita jadi malu. Ya Allah, kita mundur sebentar amat ya. Berarti ilmu kita nggak ada seujung kuku ulama terdahulu. Maka nggak ada peluang kita untuk sombong. Nggak ada peluang kita. Orang yang sombong itu karena belum membaca biografi para ulama terdahulu, itu aja kesimpulannya. Maka ada setitik sifat sombong, merasa diri lebih hebat, lebih mulia, lebih suci. Ini sebabnya cuma itu aja. Kalau dia semakin mengkaji bagaimana perjalanan ulama terdahulu menimba ilmu, semakin kerdil, semakin kecil, debunya kelihatan deh. Ya Rabbana. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ketika pulang ke rumah umur 40 tahun baru menikah. Dan di situ pula Imam Ahmad menulis kitab yang bernama Al-Musnad. Hasil pengembaraan ilmu dari usia belasan tahun sampai 40 tahun, muncul karya yang fenomenal, kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Al-Musnad itu sudah disortir sama Imam Ahmad. Imam Ahmad menghafal kitab, kata beliau, hafiztul hadisa alfa alfi hadisin, katanya. Saya hafal 1 juta hadis. Tapi yang dimasukkan ke dalam Musnad Imam Ahmad itu kurang lebih hanya 25 ribuan hadis. 1 juta disortir jadi 25. Itu jadi kitab yang sampai ilmu kepada kita itu nggak ada 50% yang sampai ke kita. Jadi sisanya di dada ulama pada meninggal tuh. Jadi makin kemarin kan Allah kalau mengangkat ilmu kan dengan cara diwafatin ulama. Karya ulama udah banyak, tapi ilmu yang ada di dadanya lebih banyak. Karena Imam Ahmad aja mensortir dari hadis yang dihafal 1 juta, yang dimasukkan ke kitab cuma segitu jumlahnya. Jadi orang andai kata nguasain Al-Musnad itu belum ada apa-apanya ulama dulu. Itu orang yang udah hafal, nguasain, masih belum ada apa-apanya. Beliau berkata, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan lin-nasi. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang, maksudnya para sahabat. Fa'atahu rajulun, maka datang kepada Nabi rajulun, seseorang. Ini seorang gak dikenal nih, sahabat gak ada yang kenal sama ini orang. Faqala, lantas ini orang bertanya. Kalau saya pakai bahasa lahja Betawi masih dipaham ya, nggak apa-apa ya? Ya, saya lebih nyaman gitu. Kalau nggak dipaham, saya kembali ke bahasa yang biasa. Iya. Maaf kalau misalkan ada keseling-seling bahasa begitu. Ya Rasulullah mal iman. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Ini orang datang ke Nabi nanya, ya Rasulullah, iman itu apa? Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah. Yang pertama, iman itu kau meyakini Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, Allah hanya satu, Allah tunggal. Wajib kita mengenal Allah sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mengenal Allah dengan 2 dalil. Ada dalil aqli, ada dalil naqli. Kita paham nih.
Mana dalil naklinya dari Al-Quran? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, ya Allah, yang maha Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ini dalil nakli. Ada lagi dalil akli. Mana bukti bahwa Allah itu ada? Gitu. Buktinya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini cukup menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada dan Allah yang menciptakannya. Karena kaidah mengatakan bahwa segala macam yang ada pasti ada yang buat, itu aja kaidah. Ini semua nggak ada yang menyelisihi ini kaidah. Ini kita kitab ada yang buat, gelas ada yang buat, ini musola semua ada yang buat. Nah pertanyaannya, kalau misalkan semua ada yang buat, itu langit tercipta begitu agungnya, begitu luar biasanya. Itu langit tanpa pondasi, tanpa tiang, itu bisa berdiri tegak itu. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Ini yang pertama. Yang kedua, dalil adanya Allah adalah diutusnya para rasul. Ini para rasul yang wajib diketahui, itu yang wajib kita ketahui. Yang 25 rasul itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya berseru, "Ubudullah", sembahlah Allah. Kalau ini Rasul mau dusta bisa aja dia mengatakan sebagai Fir'aun, "Aku Tuhan yang paling tinggi." Tapi enggak, semuanya ngejaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin orang bersepakat segitu banyaknya Rasul bersepakat mengada-ngada Tuhan? Mustahil. Ini bukti. Idz kullu man qallada fit imanuhu lam yakhlu min tardidi, kata ulama. Orang yang taklid dalam iman, dalam tauhid kepada Allah, imannya goyang ntar. Jadi kudu tahu, pondasinya tahu. Ini tauhid dulu. Sebelum kita beribadah kepada Allah, kita kenali siapa Tuhan yang kita sembah ini. Allah Jalla Jalaluhu. Wa malaikatihi, yang kedua beriman dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini makhluk hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan tanpa hawa nafsu. Sehingga malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak maksiat kepada Allah. Taat apa yang Allah perintahkan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa melampaui derajat malaikat kalau kita mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taatnya malaikat wajar, karena tidak diciptakan dengan hawa nafsu. Itu wajar. Tapi kalau ada manusia hamba Allah taat terus, tidak maksiat, ini yang membuat Allah kagum dan para malaikat ikut kagum. Ini kok ada manusia diciptakan hawa nafsu bisa mengelola hawa nafsunya, sehingga semua aktivitasnya, langkah kakinya, tatapannya, semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa naik derajat melebihi malaikat ketika dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa rendah, lebih rendah daripada binatang ketika kita menuruti hawa nafsu kita, jatuh ke dalam lembah hal-hal yang Allah haramkan. Ini para malaikat. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Wa kitabihi, yang ketiga beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ketika Al-Quran datang, semua kitab yang lain terhapus, syariatnya berubah. Makanya Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Terjaga, Al-Quran itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kenapa? Karena penghafal Quran jumlahnya di dunia ini jutaan orang. Allah yang menjamin Al-Quran itu terjaga. Jadi Al-Quran gak usah khawatir kehilangan, Al-Quran gak usah khawatir. Tidak sebagaimana kitab-kitab terdahulu, dengan tangan para ulamanya mereka merubah. Injil berubah. Dan ini dikomentari oleh para ulama. Tapi Al-Quran insya Allah akan tetap terjaga. Al-Quran kitabullah. Mengenai Al-Quran ini umat kita ini udah kehilangan Al-Quran ini. Mereka untuk membaca Al-Quran setiap hari aja nggak sanggup istiqomah. Tapi untuk membaca pesan WA itu sanggup kita. Ini kita ini. Itu Al-Quran kan surat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang pernah remaja kan tahu. Kalau zaman-zaman dulu nih, yang apalagi yang tua-tua pas ini. Dulu kan main surat. Iya, kita kalau mohon maaf ini kalau datang surat dari orang yang kita cinta, kita sayang, kira-kira gimana tuh? Bacanya aja ngumpet-ngumpet. Habis dibaca ulang lagi. Ya Bu ya, benar Bu ya? Ibu benar Bu? Kalau sekarang udah nggak ada surat-suratan, nggak ada. Iya, langsung aja dah. Telepon, WA dan sebagainya. Dulu pakai surat itu, dibaca berulang-ulang itu. Surat cinta dari orang yang kita cintai. Ini dari Allah, ini surat cinta ini. Kita nggak ulang-ulang. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Umurnya 54 tahun, pendek. Tapi karyanya fenomenal sekali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau setiap hari menghatamkan Al-Quran 1 kali. Setiap hari. Kalau Ramadan tiba, sehari 2 kali hatam.
Ini Masya Allah. Ini orang yang inkar gini, emang bisa? Ini bisa, emang kenapa nggak bisa? Iya. Kadang-kadang ini kita kadang-kadang mungkin emang ntar orang aktivitas yang lain. Nah itu ente jangan mengukur Imam Syafi'i dengan diri kita, nggak bakal bisa. Kalau kita orang sibuk dunia, Imam Syafi'i sedikit pun nggak ada urusan dunia. Imam Syafi'i nggak ada. Dulu ceritanya nih, saya potong sedikit nih. Ketika Imam Syafi'i sudah mengembara ilmu dari Mekah, Irak, ke Mesir, mau pulang ke rumahnya, diutuslah muridnya, bilang sama ibu saya, boleh pulang nggak saya? Gitu, Masya Allah. Mau pulang aja izin dulu sama ibunya masih ada. Datang utusannya, ibunda Imam Syafi'i udah sampai di perbatasan mau pulang. Ibunya nanya, bawa apa Imam Syafi'i? Bawa apa katanya? Mondok nggak pulang-pulang itu, ngaji nggak pulang-pulang. Kalau kita kan, udah pulang sini segera, nggak nanya apa-apa, nggak. Nanya dong ibunya. Oh beliau bawa kitab-kitab yang banyak, bawa harta benda yang banyak, karena Imam Syafi'i di Mesir udah jadi mufti. Wow. Sebagaimana ulama besar itu orang senang sedekah supaya hartanya dimanfaatkan sama ulama ini, lebih manfaat nantinya, bisa dipakai buat kata ibunda apa? Imam Syafi'i jangan kemari kalau masih bawa duit. Allah, kata emaknya. Imam Syafi'i baru boleh pulang kalau yang dibawa cuma kitab ilmu, karena dia saya utus keluar tuh buat nyari ilmu, bukan buat nyari duit. Katanya. Ya Allah ya Rahman. Kalau mau sampai ke rumah, itu harta benda yang dibawa buang semua. Balik kemari bawa badan nama ilmu saja. Saya nggak mau itu duit. Katanya. Itu ibunya Imam Syafi'i. Sampai kayak begitu. Didikannya seperti itu. Makanya Imam Syafi'i nggak ada aktivitas dunianya. Maka wajar kalau Al-Quran sehari sampai 1 kali hatam, Ramadan 2 kali hatam. Nah ibu-ibu enggak. Kalau punya mantu 2, yang satu duitnya banyak kan gimana kira-kira? Yang satu dikitan, lebih seneng sama yang mana? Bu, jujur. Iya, harusnya seneng kan mana yang alimnya, yang ilmunya banyak kan. Itu ibunda Imam Syafi'i begitu, wajar lah lahir orang sekelas Imam Syafi'i. Ibundanya seperti ini didikannya. Ilmu nomor 1, ya wajar. Ya kalau kita ini kadang-kadang anak udah belajar masih khawatir ntar makan apa ke depannya, masih dikhawatirin makan saja. Iya. Maka anak kita ntar tumbuhnya dalam hal apa tuh? Ya, pikirannya cuma uang saja. Bagaimana cara menghasilkan uang? Bagaimana cara menghasilkan uang? Nah ini. Ini pendidikan bagaimana Imam Syafi'i besar di tangan ibundanya rahimahullah taala. Ini Imam Syafi'i nggak berhenti di situ. Beliau hatam Quran sehari sekali, Ramadan 2 kali. Coba silakan jamaah, ada nggak yang pernah ngaji kitab Hasyiah I'anatit Thalibin karya Sayyid Bakri? Di situ di mukadimah dikasih tahu tuh, wa kulluha fis shalah. Kata-katanya begitu. Itu Imam Syafi'i hatam Quran sehari sekali, Ramadan 2 kali sekali. Itu hatamnya bukan baca kayak kita begini. Wa kulluha fis shalah, hatamnya dalam sholat. Berapa lama Imam Syafi'i sholat? Coba berapa lama Imam Syafi'i sholat? Coba. Kebayang nggak kita? Kita tarawih lama dikit aja ibu-ibu ngomel. Pindah masjid sebelah sana aja, ini lama banget katanya. Nyariin cepetan imamnya. Gitu kita protes ini. Imam Syafi'i sholat itu sampai hatam Quran itu, hatam Qurannya di dalam sholat. Allah, coba lihat berapa lama sholatnya. Ya Rahman ya Rahim. Maka nggak heran kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, nggak heran. Iya. Mayoritas orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ustadz ngapa nggak kembali ke Al-Quran saja? Ngapain ikut imam mazhab? Justru saya ngikutin Al-Quran tapi sesuai pemahaman Imam Syafi'i gitu. Jadi jangan salah paham, kadang-kadang nih orang sekarang salah paham. Kenapa kita nggak ikutin Quran saja? Kenapa ngikutin Imam Syafi'i segala macam itu? Saya ngikut Quran tapi berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i, daripada saya ngikut Quran berdasarkan pemahaman ente, mendingan saya ikut Imam Syafi'i. Gitu maksudnya. Jaga ukhuwah. Ini ukhuwah yang paling penting di akhir zaman ini, kita jaga ukhuwah. Wa liqa'ihi, beriman dengan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Wa rusulihi, beriman dengan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan kau beriman dengan hari pembangkitan yang terakhir. Ini kehidupan yang sebenarnya dimulai. Ketika kita wafat, itu bukan akhir perjalanan, justru permulaan perjalanan kita. Yang baik amalnya sezarah pun, sebiji atom sekalipun Allah perhitungkan. Niat buruk, niat jelek yang sudah di action, yang dilakukan, sekecil apapun pasti ada balasannya. Wafat itu permulaan kehidupan. Yang kedua nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul yang namanya di padang mahsyar. Menunggu putusan, imma fil jannah wa imma finnar. Cuma 2 pilihan dalam hidup. Ada kalanya sampai ke surga, ada kalanya sampai ke neraka. Nah, ini berat sekali kehidupan ini. Berat sekali. Qala ya Rasulullah. Nah, ini yang dimaksud dengan rukun iman. Rukun iman, ditanya misal. Ini yang disimpulkan oleh para ulama bahwa inilah yang dimaksud dengan rukun iman. Qala ya Rasulullah mal Islam.
Lanjut nih orang bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu Islam? Tadi iman, sekarang Islam itu apa? Qala al-islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Islam itu adalah kau menyembah Allah, tidak kau sekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan karena apapun. Jadi tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai ke majelis ini, insyaallah mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan biar bernilai. Amal kecil kata ulama, kalau ikhlas jadi besar. Amal besar tanpa ikhlas kosong. Bahkan bisa terancam hukuman enggak ikhlas. Ar-riya. Riya itu kan disebut asyirkul asghar, syirik kecil, riya. Kenapa? Itu seakan-akan ente menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu buktinya ibadah bukan karena Allah, berarti kan menyekutukan hakikatnya. Itu syirik kecil, itu namanya ar-riya, pamer. Ngarap pujian, sum'ah supaya dengar orang hebat, soleh dan sebagainya. Bahkan nanti di hari kiamat dalam sebuah hadis dikatakan, orang-orang yang ibadah bukan karena Allah, nanti sama Allah dicerca. Jadi bukan hanya nggak dapat pahala tapi dicerca. Hai fulan, ente pinta pahala sama orang yang ente ibadah karenanya. Ente kan sholat karena si fulan. Ya, ente minta pahala sama dia. Hal tajid, apakah kau dapat itu pahala? Nah, kau bakal dapat itu. Makanya dulu para ulama salaf itu di kitab-kitab diceritain. Ada ulama saking susahnya ikhlas sampai-sampai nyembunyiin amalnya ketat banget. Sampai nih ulama puasa seumur hidup istrinya aja nggak tahu. Kok bisa istrinya nggak tahu? Gini ceritanya. Ini ulama makannya minta sama istri sebelum subuh makannya. Makan sebelum subuh. Dia puasa, cuma dia nggak bilang sama istrinya. Iya, ntar siang berangkat kerja, berangkat nyari kayu itu, istrinya nyiapin rantang makanan tuh. Nih, suamiku buat bekal makan. Diambil aja. Tengah jalan disedekahkan ke orang lain. Pulang maghrib makan. Itu seumur hidup nggak ada yang tahu. Ternyata orang cerita istri bulan itu dikasih makan siang tiap hari sedekah ke saya katanya. Istrinya godek, masya Allah wa tabarakallah. Sampai kayak begitu, saking susahnya beramal ikhlas karena Allah, saking susahnya begitu. Sampai sama istrinya aja terjaga sekali amal ibadahnya. Ya kita bukan berarti harus begini, enggak. Ini sebagai contoh aja, tamsil aja. Jangan juga begini, nanti ibu repot ntar. Iya, jangan juga gitu. Iya, kalau sedekah nggak apa-apa, orang tahu nggak apa-apa, motivasi. Sembunyi-sembunyi ya bagus. Yang penting di hati. Kalau orang ikhlas tuh nggak bakal kecewa, itu aja kok. Nggak bakal kecewa. Bapak diriin nih musola. Tiba-tiba qadarullah dicela lah. Atau gimana ceritanya? Kita di hati ada nggak merasa kecewa? Kalau kecewa berarti kita belum ikhlas. Kalau ikhlas karena ya nggak apa-apa, biasa dicela. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas salatal maktubata, dan kau mendirikan salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, itu kalau kita salat 5 waktu insyaallah setiap antara satu salat dengan yang lain itu menghapus dosa-dosa kecil kita. Menghapus laksana air itu. Karena kata Nabi, bagaimana pendapatmu jika kalau orang mandi sehari sampai 5 kali? Bersih nggak tuh badan? Bersih ya Rasulullah, kata sahabat. Itu perumpamaan salat 5 waktu, istiqomah salatnya. Tapi tertib salat ini ada 3 nih. Ibu bapak jamaah sekalian, tertib salat ada 3. Yang pertama tertibul waqti. Waktunya kudu tertib. Kapan waktunya? Fi awalil waqt. Di permulaan waktu salat. Azan berkumandang itu kalimatnya Allahu Akbar dulu tuh. Gertak kita tuh. Allah Maha Besar. Ibu lagi masak kecil loh, Bu, masak. Ibu lagi ngasuh anak kecil. Bapak-bapak lagi main handphone kecil loh. Allah Maha Besar. Artinya apa? Tinggalin segala aktivitas kita yang bisa ditinggalkan. Kecuali uzur, kita kerja, beda, itu namanya uzur. Kita kerja sama orang, ya. Kalau kita dagang ya tutup dulu toko kita. Tutup. Emang tutup toko setengah jam bisa ngurangin pelanggan? Enggak. Kalau emang orang Allah takdirkan beli itu ditunggu. Emang kalau misalkan kita buka juga waktu azan orang beli, kan enggak tentu juga. Kadang-kadang kita banyak takut banget sama fakir di awal waktu. Makanya para sahabat, Ibn Mas'ud pernah cerita, saya datang ke pasar Madinah katanya, di zaman Nabi nih, saya datang ke pasar Madinah, nggak lama azan berkumandang, semua toko ditutup. Pada masanya sahabat radhiyallahu taala anhu, semua toko ditutup langsung. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah besar, toko kecil tutup semua. Lah dibuka juga percuma, nggak ada yang beli. Nggak ada yang dibeli. Kenapa? Orang pada saat itu imannya sangat-sangat berada di puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti itu dianggap sepele. Ini tertib waktu dulu, di awal waktu. Yang kedua namanya tertib makan. Tempatnya kudu tertib. Di mana salat? Di Baitullah, di masjid, musalla, ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala.
Kok ada orang sholat nggak betah di masjid atau buru-buru? Saya bingung itu. Itu rumahnya Allah. Ini bapak-bapak kalau lagi masa muda kan, kalau misalkan, mohon maaf ini, kalau misalkan ada ya, misalkan kalau misalkan kita ke rumah calon gimana kira-kira? Ke rumah calon pengennya lama apa bentar kira-kira? Pengennya lama. Ya Bu ya? Zaman dulu kan kalau ada orang calon kita datang tuh maunya lama-lama dia. Mertua sampai DM jam 11 masih belum paham. Oh, mertua sakit ya. Padahal ngusir itu. Lama cepetan pulang gitu maksudnya. Kita saking senangnya itu di rumah lama-lama. Itu Baitullah, rumah Allah tuh lama-lama. Kita nih maunya cepet-cepet buru-buru di Baitullah. Kalau kita di Baitullah, di rumahnya Allah, kita mampir ke Allah itu. Orang kita kalau ke istana negara aja, presiden manapun kira-kira dijamu nggak kira-kira? Apa mungkin presiden nggak ngejamu? Hina, nantinya malu dia dengan derajat kepresidenannya. Datang ke istana pasti dijamu dengan jamuan yang mungkin luar biasa, nggak seperti jamuan sembarangan. Pulang dikasih duit. Kalau nggak jadi omongan orang, baru presiden pelit amat gitu. Itu baru presiden tuh. Gimana rajanya Raja Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mampir ke rumahnya Allah, ke Baitullah, ke masjid musalla. Pulang insya Allah kita akan mendapatkan oleh-oleh dari Allah. Oleh-olehnya ada dua, ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir mana? Rezeki zahir itu Allah berikan rezeki duit kepada kita, barokah. Nanti insya Allah rezekinya Allah mudahin. Yang punya usaha dilancarin insya Allah. Karena kita minta kan sama Allah di masjid, di rumahnya Allah. Rezeki batinnya apa? Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Maka nggak ada orang yang paling bahagia kecuali orang yang sering mendatangi rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada. Jangan jamaah kira orang-orang yang sibuk yang nggak sempat ke masjid itu orang yang paling bahagia karena duitnya banyak. Nggak. Saya baca artikel lumayan panjang. Itu bahwa ternyata data mengatakan artis yang paling banyak bunuh diri di dunia adalah Korea dan Jepang itu. Korea itu. Mereka punya segalanya itu, popularitas, punya uang, punya kok kenapa bunuh diri? Karena nggak ada kebahagiaan dalam hati sanubarinya. Kebahagiaan itu bagaimana? Ketika kita dekat dengan Allah dan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah puncaknya kebahagiaan. Jadi gitu. Jadi bahagia itu seperti itu. Sayyidina Bilal pernah ditanya Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, saat apa kau merasakan puncak kebahagiaan dalam hidupmu? Apa katanya? Saat tubuh saya dibentangkan di siang hari oleh Tuhan saya, batu besar ditaruh di dada saya mengatakan ahad, 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 ahad. Itu puncak kebahagiaan saya. Karena dia merasa pada saat itu dekat dengan Allah. Disuruh keluar dari Islam, nggak mau. Jangan percaya Muhammad, tetap ahad, ahad Allah. Batu besar dirantai, taruh dadanya, diterik panas padang pasir. Masya Allah. Tapi ucapin ahad, itu puncak kebahagiaan saya. Kenapa? Karena saya pada saat itu merasa dekat dengan Allah. Lihat, jadi bahagia itu di situ bahagia. Nabi Ibrahim, mana bahagiamu? Saat api membakar tubuh saya, di mana saya dibakar pada saat itu. Saya bergantung hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Wahai api, jadilah dingin. Itu puncak kebahagiaan saya di situ. Jadi bahagianya justru ada di hambaran luapan api. Bahagianya justru ada di terik matahari, di atas batu besar yang ada, yang ditaruh di badan kita. Itu bahagia sebenarnya, itu bahagia. Jadi bahagia bukan ketika kita melihat rumah mewah, ya, harta benda berlimpah, enggak. Itu bahagia semu namanya. Fata morgana, kelihatannya ada benar bahagia, padahal enggak ada. Jamaah saya pernah cerita begini. Di Semanan itu, saya tinggal di Kalideres, Semanan. Ustadz, saya punya kakak saya pengusaha. Ada karyawan puluhan. Dia rumah mewah, kasurnya kasur mahal dibeli. Tapi sampai sekarang nggak bisa tidur, sulit tidur. Jadi nggak bahagia. Orang bahagia itu sederhana, bahagia itu sederhana. Jadi bahagia itu ada bagaimana kita dekat. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh kaya kan. Al muslimul qawi ya khairan minal muslimid dhaif ya, atau al mukmin ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus dari Allah, kepada Allah. Yang penting harta ini nggak mengalihkan kita dari Allah, itu aja. Makanya para aulia doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta benda kami ini, harta dunia kami adanya di tangan, bukan di hati. Karena kalau di hati udah nggak bisa, berat ngelepasnya. Udah sampai di hati berat ngelepasnya. Ya, ibu, suami taruh jangan di hati. Iya, Allah, Rasulullah, nanti berat ngelepasnya. Gitu. Semuanya harta benda kita. Ini tertib makan yang kedua tempat. Yang ketiga tertibul kaifiyah. Tertib caranya dalam ibadah. Ini buat kesempurnaan sholat ini. Caranya bagaimana? Al-jamaah. Sholatnya dengan cara berjamaah. Sempurna. Kalau sholat berjamaah ada keutamaannya luar biasa.
Karena kan kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang mendapatkan pahala tergantung kadar khusyuknya. Bener ya? Sekarang, kalau orang kayak kita khusyuk kayaknya bisa 1 menit aja dahsyat udah. Karena yang paling cepat ditarik sama Allah di akhir zaman tuh khusyuk. Khusyuk dulu. Banyak orang hafal Quran tapi nggak khusyuk. Ya, nggak khusyuk. Ini paling berat khusyuk. Jadi kalau sholat berjamaah kita alhamdulillah. Kalau kita nggak dapat khusyuk, nanti kalau andai kata di jamaah ini ada yang khusyuk, kita ketarik semua. Ini sholat berjamaah nih, kita nggak khusyuk. Ada 1 orang aja si imamnya khusyuk, umpama kita dapat pahala semua. Itu keutamaan jamaah itu luar biasa. Oke, sekarang nggak ada yang khusyuk sholat, tapi Allah rahmati karena perkumpulannya. Senang jadi semuanya Allah. Jadi dapat pahala terus. Kalau sholat jamaah itu di masjid dapat pahala terus. Atau langkah kaki kita ke musola, itu dihitung pahala. Langkah 1 nambah pahala, derajatnya tinggi. Langkah lagi yang 1 dosa berguguran. Kan kata hadis Nabi begitu. Jadi orang yang paling beruntung itu sholat berjamaah di masjid musola, udah paling untung dah. Nggak khusyuknya dapat pahala. Coba di rumah coba. Coba di rumah. Nggak khusyuknya nggak dapat. Gitu. Jadi masya Allah, ini kemurahan. Makanya dulu saya baca di kitab Syarah Wasiyatul Matbuliyah. Itu diceritakan di situ bahwa dulu para ulama salaf itu ada seorang solihin pada zaman salaf terdahulu. Dia longokin tuh dia punya kebun. Dia liatin kebunnya. Karena kebun kurmanya udah matang. Dia liatin kebun kurma. Dia terpesona ngelihat siulan burung, kicauan burung, membuat dia makin bahagia. Wah, Allah nikmatnya. Ambil pun buah kurma yang udah ranum, yang udah matang, diambil, dimakan. Nikmat, dia nikmatin sekali pemandangan kebunnya, saking berbuah itu, elok sekali. Kicauan burung dan sebagainya. Sehingga ketika dia selesai ngontrol, ngelihat kebunnya, kebun kurmanya itu, di sampai gerbang kebunnya dia lihat teman-teman sahabatnya pulang dari masjid. Hai, ente dari mana katanya? Anak dari masjid, sholat. Atas mau tidak, ente gak denger azan kata teman-temannya. Padahal dia sholat nggak pernah jamaah di masjid. Sholat istiqomah. Ini suatu ketika ini sholatnya telat gara-gara ngeliat kebun. Ente gak denger jamaah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kebun melalaikan saya dari Allah. Dipanggil temannya semuanya. Tadi pulang dari masjid. Hai sahabatku, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Saksikan. Mulai saat ini kebun bukan lagi punya saya. Saya infakkan di jalan Allah karena ini kebun sudah melalaikan saya dari Allah. Allah. Dunia nggak ada di hatinya. Nggak ada di hatinya. Allah dilepas-lepasin. Segala sesuatu yang mengalihkan dari Allah dilepas. Ini generasi terbaik kita. Kira-kira. Ibu-ibu nanti kalau misalkan Ibu, kalau nanti sholatnya nggak di awal waktu gara-gara main handphone jual ya. Kita sedekahin ke musola Az-Zumar ini. Lebih manfaat nggak Pak? Bener ya? Lebih manfaat ya? Di akhirat itu ntar diganti handphonenya di akhirat itu ntar sama iPhone terbaru nanti ya. Tapi ini beneran, ini bukan guyonan ini serius ini. Ya, itu berarti melalaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu ulama salaf itu begitu, masya Allah. Wah, ini kita generasi akhir ini kita. Yang selamat langka, akhir zaman. Wa tu'addiyaz zakat, lalu kau tunaikan zakat al-mafruḍah, zakat yang wajib. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat harta nanti cabangnya banyak ini main ilmu fiqih, nanti boleh kapan-kapan kita bahas ilmu fiqih. Zakat nanti ada zakat tijarah, perdagangan, emas, perak dan sebagainya. Ada zakat profesi juga bisa disamakan dengan emas, perak. Nanti pembahasan zakat ini lebih detail, perlu waktu lumayan lama. Ini zakat, kau bayar zakat harta. Wa tasuma Ramadan, lalu kau puasa bulan Ramadan. Di sini nggak ada watahujjal bait. Di riwayat yang lain ada watahujjal bait. Kau berhaji ke Baitullah. Nah, ini pertanyaan ini yang disebut dengan kata ulama ilmu fiqih. Tadi yang pertama rukun iman itu dikenal dengan ilmu tauhid. Ini yang kedua, pertanyaan mal Islam itu disebut dikenal dengan ilmu fiqih. Qala ya Rasulullah mal ihsan. Ini lanjut nih orang bertanya, ya Rasulullah apa itu ihsan? Ihsan itu apa? Kebaikan itu apa? Berbuat baik itu apa? Apa kata Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarah fa innaka in la tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jikalau kau nggak bisa menyadari itu, maka pastikan Allah melihat kita. Ini ihsan. Ini muncul namanya ilmu tasawuf. Ilmu muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah, gerak-gerik kita. Jadi orang kalau udah sampai kepada tahapan muraqabatullah, merasa diawasi Allah, udah nggak ada maksiat, udah nggak pengen maksiat. Nanti ngelihat hal yang indah. Contoh nih, yang ada yang nggak ada yang jomblo di sini ya, nggak ada yang jomblo ya, ada yang jomblo. Kalau jomblo kan keenakan itu ngelihat wanita cantik gitu. Ntar menjamkan mata sama ngelihat wanita, nikmatan menjamkan mata.
Nanti bukan enak yang melihat wanita, tapi menjamkan mata lebih nikmat. Ketika berbenturan dengan wanita yang enggak halal, dipejamkan mata itu nikmat banget. Itu merasa kedekatan dengan Allah. Dibandingin dia ngelihat. Lezatnya malah lezatan menjamkan mata. Muraqabatullah, merasa dia awasi oleh Allah. Enggak ada maksiat ya deh. Tutur katanya terjaga, pandangannya terjaga, telinganya terjaga, langkah kakinya terjaga. Hatinya baik sangka makhluk Allah. Enggak pernah terlintas merendahkan seseorang siapapun. Kalau ada orang yang belum beruntung, tarik. Minaz zulumati, bawa dari gelap ke terang, bukan dicela, bukan dihina, bukan dikritik, bukan. Tapi tarik gitu. Dakwah. Nah ini, jadi ini poin dasar. Makanya para ulama mengatakan, ini disebut hadis Jibril masyhurnya. Dari hadis inilah ulama mengatakan yang dimaksud ilmu yang wajib dicari nih. Kan kata baginda Nabi dalam sabdanya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu apa? Kan nanya lagi orang. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang wajib dicari, bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syarah Ta'limul Muta'allim. Itu dikatakan bahwa ilmu yang dimaksud ilmu yang wajib dicari ada 3. Yang pertama ilmu tauhid tadi, dasarnya nih hadis. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu bagaimana mengenal Allah. Yang kedua ilmu fiqh. Ilmu bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Bagaimana ibadah kita sesuai dengan sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Salatnya kalian bagaimana? Ngelihat saya salat gimana? Kita nggak ngelihat Nabi salat gimana? Lihat sahabat salat. Kita nggak lihat juga. Lihat tabi'in, lihat tabi'in. Bagaimana? Tapi jangan khawatir. Ini salatnya Nabi sudah dibahas di dalam kitab-kitab oleh para ulama. Makanya kalau ngaji pakai kitab lebih enak. Akurasi. Saya senang begini kalau ngaji. Jadi bapak-bapak nggak nanya lagi, ini Ustaz dalilnya hadisnya mana Ustaz? Gitu. Lebih enak pakai kitab. Daripada sistem ceramah itu nanti banyak hal-hal mungkin bapak-bapak bertanya-tanya. Ini saya perlu penjabaran masalah ini gitu. Nah ini ilmu fiqih. Yang ketiga ilmu tasawuf yang wajib itu. Ilmu tasawuf itu ilmu bagaimana mengelola hati. Menghias dengan akhlak yang terpuji, bersihkan daripada akhlak yang jelek. Bagaimana membersihkan di hati kita dari sifat iri, dengki, marah, dendam, suudzon sama orang, merasa diri paling baik. Dibersihkan ini. Selama itu ada, kita nggak bisa sampai ke Allah, nggak bakal bisa sampai. Nah inilah, makanya para ulama mengibaratkan ilmu fiqh, ilmu tauhid itu laksana pondasi bangunan. Ini musola ada pondasinya ya Pak ya? Ada ya? Itu ilmu tauhidnya. Semakin kokoh di bangunan nih, mohon maaf nih, gempa-gempa insya Allah masih kuat ini, masih kokoh. Kalau bangunannya tauhidnya kokoh. Nah lalu ilmu fikih apa? Ilmu fikih ini bangunannya, tapi belum dicat, bangunan aja. Ilmu tasawuf catnya sempurna. Ini orang muslim baru sempurna kalau dia memahami bagaimana tauhid, bagaimana fikih, bagaimana tasawuf. Nanti rapi hidupnya. Ada rumah besar, rumahnya megah, kokoh, dia punya bangunannya, terus juga dasar bangunannya keren, tapi nggak dicat. Kira-kira itu rumah bagus apa serem Bu? Jadi serem. Ya orang kalau nggak ngaji tasawuf begitu, nanti orang gampang disalahin. Karena dia merasa mulia, dia merasa faqih, dia merasa alim. Karena tasawufnya nggak ada tasawufnya. Jadi ntar melihat orang itu orang yang salah dihina. Semua orang salah semua, yang benar cuma dia. Tasawufnya nggak ada, serem jadinya. Walaupun dia ulama, serem nantinya. Serem. Ya masya Allah wa tabarakallah. Jadi ilmu tasawuf penting. Tasawuf itu ilmu. Nah ini ilmu yang diwajibkan. Yang dimaksud menuntut ilmu itu wajib adalah ketiga ilmu ini. Yang lain-lain penyempurna. Ya. Tetap dalilnya ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tetap untuk menopang ilmu ini. Udah selesai belum waktunya? Belum. Nggak, saya takut kelamaan, saya nggak tahu nih takutnya. Kalau itu bapak-bapak ada yang punya aktivitas, makanya ntar ngomong aja ya. Tadi jadwalnya ini berapa? Iya. Semalam saya ngisi ceramah di daerah di Musalla Nurul Huda, acara Maulidun Nabi. Iya. Saya bilang panitia, saya berapa jam ini? Iya. Udah terserah Ustadz. Karena terserah saya bilang. Iya, saya lagi ceramah baru 15 menit kalau nggak salah. Penceramah kedua datang. Saya pamit ya, udah ada penceramah yang kedua. Kasihan dia datang dari jauh, kalau kemalaman ntar sampai rumah kasihan. Saya bilang, ya kan terserah katanya. Iya, karena udah ada, ya udah. Saya bilang jadi cuma seperempat menit saya berbicara. Penceramah kedua sudah datang. Karena kalau malam-malam kasihan.
Banyak ibu-ibu perempuan ya, kasihan. Nantinya takutnya tahajudnya telat ntar. Kalau kemalaman tahajudnya telat. Yang paling penting tahajud. Jangan sampai kita acara sampai malam-malam tahajud enggak. Aib itu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bu, Ibu, kedengaran kan ya? Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kenal nggak nih bapak-bapak? Kenal Imam Ghazali? Ibu kenal, Bu? Imam Ghazali kenal nggak? Nggak kenal. Kalau Mang Oleh kenal Mang Oleh? Masya Allah. Ini kita Imam Ghazali namanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Jadi Imam Ghazali namanya unik, Ibu. Namanya Muhammad. Nama ayahnya Muhammad. Nama kakeknya Muhammad. Allah, barokah nama Muhammad, lahir Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya dikatakan di situ beliau menyitir hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail da'bus salihin. Ini salat malam itu kebiasaan orang-orang saleh. Jadi kalau belum salat malam belum saleh itu. Kata Imam Ghazali itu, saking ketatnya itu. Jangan sampai kita acara sampai tahajudnya lewat, jangan sampai. Paling penting tahajud ini. Sepertiga malam itu yang waktu di mana Allah jamin tuh. Hal min sa'ilin kata Allah. Ada enggak yang minta? Sepertiga malam Allah nawarin tuh sama kita. Di hari yang lain enggak? Di hari yang lain aja Allah enggak nawarin kita doa dikabul, apalagi di sepertiga malam. Kalau datang sepertiga malam, hadis sahih, Allah bertanya hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ada enggak yang minta? Saya beri. Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirahu. Ada enggak yang minta ampun? Saya ampunin. Saya ditawarin sama Allah. Tawarin itu sepertiga malam. Ini kelewatan bahaya ini. Kelewatan bahaya. Maka orang kalau tahajud itu wajahnya beda. Subuhnya kelihatannya beda. Fresh. Fresh wajahnya. Karena wudhu tahajud itu beda sekali. Qala ya Rasulullah mata sa'ah. Lanjut nih orang masih bertanya. Ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Nanyanya kiamat. Jadi nanti saya simpulin ini yang nanya ini sebenarnya bukan manusia, tapi Jibril yang menyerupai manusia. Jadi malaikat Jibril ini nanya. Makanya tadi akhir hadis ini orangnya langsung hilang. Kata Nabi, tarik kemari orang, bawa kemari orang yang tadi nanya mana? Udah nggak ada, semua hilang. Hadza Jibril katanya. Ini malaikat Jibril. Nanya supaya ngajarin ente tentang ilmu ini penting banget gitu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata begini, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya. Sama-sama nggak tahu maksudnya. Ente nanya kiamat sama ana. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang nanya, dua-duanya nggak tahu sama. Walakin sa'u'additsuka an asyratiha. Akan tetapi aku akan kasih tahu engkau tentang ciri-ciri kiamat, kata baginda Nabi. Yang pertama, idza waladatil amatu rabbaha fadzalika min asyratiha. Ciri kiamat yang pertama apabila seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya sendiri. Itu daripada ciri hari kiamat. Maksudnya apa? Para ulama memberikan penafsiran yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah apabila anak sudah berani nginjek-nginjek orang tuanya dijadiin budak. Artinya anak udah mulai durhaka kepada orang tuanya. Sebagaimana memperlakukan emak, ibu sebagai pembantu. Harus hati-hati. Anak kalau udah memperlakukan orang tua kayak pembantu, udah apa aja yang dimau harus diberi, enggak diberi pintu digebrak gitu. Minta kawin sampai pintu digebrak itu enggak dikasih. Ya itu. Ini ada beneran. Iya, orang cerita ke saya, Ustaz gimana akhirnya saya nikahin tuh anak habis enggak minta dikawin, belum kerja. Saya enggak kasih pintu digebrak, enggak pulang 2 hari. Oh, coba panas sekali gitu. Nah, ini kalau udah mulai durhaka sama orang tua, ini ciri-ciri kiamat sudah semakin dekat. Durhaka. Ya Allah, ini durhaka sama orang tua ini yang azabnya disegerain. Di akhirat dapat, di dunia dapat juga. Maka jangan berharap Bapak Ibu jamaah sekalian, anak kita mau taat sama kita kalau kita nggak taat sama orang tua. Jangan berharap deh, jauh banget. Pasti Allah akan kasih rasanya. Nih, bagaimana ente pernah tuh? Ente pernah ngegentak orang tua, membentak, ini rasa entar anak ente bakal ngebentak gitu. Itu pasti. Maka kalau orang tua masih hidup, deketin langsung minta maaf. Ya Allah, jangan sampai nih, sampai ke kita. Makanya dulu saya baca dalam kitab itu Tuhfatul Asyraf kalau nggak salah. Ini ada kisah begini. Ada seorang as-solihin dijumpai. Jadi yang datang ini Nabi Khidir alaihissalam. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Sama seperti Nabi Isa nantinya akan turun membunuh Dajjal, hanya bisa dibunuh Nabi Isa. Cuma bedanya Nabi Isa ntar datang ke bumi ini mengikuti syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama didatangin Nabi Allah Khidir, wah kehormatan sekali. Tamu, jadi yang namu itu Nabi Khidir, maaf, Nabi Khidir.
Kalau namu presiden aja girang banget kita. Iya, orang besar datang kita girang, berasa bangga itu. Itu kayaknya kampung udah kita paling hebat udah. Gitu. Biasanya manusia tuh gitu. Udah deket aja sama sesuatu yang besar, jadi ikut besar itu tubuhnya. Ini yang datang Nabi Khidir, Nabi yang datang Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir masih hidup. Ngobrol lah, berbincang-bincang dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika obrolan sudah selesai, ini ulama saking penasaran, GR-nya nanya, wahai Nabi Allah Khidir, sebab apa Anda kok memberikan kemuliaan kepada saya datang kemari? Sebab amalan saya yang mana nih? Saya pengen tahu ini, saya penasaran saking girangnya saya. Kok bisa engkau datang ke rumah saya ini? Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Dengan sebab baktimu kepada orang tua. Jadi Masya Allah. Jadi bakti dengan kedua orang tua itu luar biasa. Ya. Jadi Masya Allah, orang tua itu keramat. Kalau kata orang dulu tuh keramat hidup itu orang tua. Nggak bakal bahagia orang yang nggak membahagiakan orang tua. Nggak bakal bahagia. Mudah-mudahan didengar ini oleh anak-anak ini, biar orang tua yang masih ada kesempatan untuk berbakti ini nggak panjang kesempatannya. Kalau saya masih kecil udah tinggal orang tua saya. Masih kecil, usia masih di madrasah ibtidaiyah, MI itu ya, SD kalau udah tinggal orang tua. Jadi belum bisa merasakan bagaimana bakti dengan ayah. Jadi kalau saya suka bercanda gitu ngomong, saya alhamdulillah nggak pernah saya kalau bahasa itu ya, ngelawan orang tua, bahasanya apa? Kalau orang-orang dulu bilang nggak pernah buat marah orang tua saya. Ya orang tua meninggal saya masih kecil saya nggak pernah iya itu intinya itu durhaka sama orang tua. Suka bercanda saya ibu. Saya ini termasuk orang yang nggak pernah durhaka sama ayah, sama abah. Kok bisa Ustaz? Iya, orang abah saya meninggal saya masih kecil. Jadi belum durhaka jadinya. Gitu maksudnya, saya kelakar gitu. Karena masih kecil meninggal, jadi saya nggak ngerasain ya alhamdulillah. Iya, jadi nggak durhaka, nggak pernah ngedurhaka saya. Iya. Oh hebat ya, bukan karena orang tua saya meninggal sejak saya kecil. Ini yang pertama. Ya, tadi kita kembali bagaimana bakti kepada orang tua. Ini ciri-ciri kiamat nih, kalau anak sudah durhaka kepada orang tua, kiamat semakin dekat. Yang kedua cirinya wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nasi fadzalika min asyratiha. Yang kedua, apabila orang yang urat, telanjang badan, enggak punya pakaian, al-hufat yang telanjang kaki yang biasa nyeker, ru'usan nasi sudah menjadi pimpinan. Kata Nabi, kalau orang yang dulunya susah banget, sampai baju aja nggak punya, sendal nggak punya, sekarang jadi orang kaya raya, ini ciri-ciri kiamat udah deket. Ya sekarang apalagi udah ada internet. Orang dulu kalau mau kaya ke Jakarta, benar ya Pak ya? Sekarang nggak perlu Pak, pakai internet. Mohon maaf nih, Bapak ada yang di sini direktur, yang gajinya berapa? Masih kalah Pak, gajinya sama YouTuber. Beneran ini beneran, masih kalah sama YouTuber, masih kalah. Saya dapat informasi, orang ngomong ke saya, iya, itu kalah, direktur aja kalah gajinya Pak. Dia adanya di perdesaan lagi tuh orang. Jadi sekarang tuh peluang kaya tuh semua ada. Makanya kiamat tuh makin dekat, internet udah merata kemana-mana. Jadi orang kaya sekarang udah nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu. Orang kampung aja sekarang udah kaya raya. Orang udah susah jadi kaya tiba-tiba. Nah ini ciri-ciri kiamat udah makin dekat. Ini ciri yang kedua. Wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyani fadzalika min asyratiha. Yang ketiga, apabila ri'aul bahmi, ri'al bahmi itu penggembala kambing dulu yang saking susahnya gembala nih di kampung-kampung, mereka akhirnya sudah tatawalal bunyan, sudah bertinggi-tinggian dalam bangunan. Bangunan udah makin tinggi. Nah, orang sudah mulai nih bangunan sudah makin tinggi-tinggi nih, rumah udah makin tinggi. Orang dulunya susah bikin rumah langsung 2 lantai, 3 lantai. Ini kiamat udah semakin dekat. Rumah udah tinggi semua. Udah padat, bumi itu udah padat. Kan kaidahnya begini, Allah nyiptain bumi nggak mungkin bumi sesak, nggak mungkin. Ya pasti sebelum sesak udah dikiamatin dong, benar nggak? Allah nggak bijak dong, nggak hakim. Allah kan maha bijaksana. Allah ciptain bumi pasti sesuai ukurannya. Kalau bumi udah sempit ya udah kiamat lah, nggak bakal sampai sempit, nggak bakal dibiarkan sampai sempit bumi. Ini sekarang udah padat nih, saking sempitnya bumi itu lahan, sampai orang bangun sekarang ke atas semua, bukan melebar, bukan ke belakang. Dulu orang bangun rumah melebar-lebaran dulu. Orang banyak duit melebar itu, sekarang udah ke atas. Ya, saking rapat nih. Jadi kiamat udah deket nih. Bu, siap-siap ya. Kiamat udah deket ya. Siap-siap. Taat sama suami aja udah insyaallah. Barokah insyaallah. Istri mah nyari sorga nggak usah keluar-keluar. Ya, saya suka ngomong sama istri saya. Kata istri,
kita nggak pernah jalan-jalan keluar ya? Kata gitu kamu. Iya, saya bilang begini, tahu nggak kamu? Orang tuh perempuan kalau suka keluar itu karena di rumahnya nggak bahagia itu. Kita kan bahagia di rumah, maka nggak perlu nyari refreshing itu. Baiti jannati itu udah ada. Rumahku itu surga. Makanya orang yang suka ngeluyuran, mohon maaf ibu ya, mohon maaf ya. Kalau ibu-ibu sering ngajak shopping, belum suami ngambek kalau nggak mau nih, nggak turutin. Itu nggak bahagia itu, orang hidupnya bahagia itu udah nggak perlu tempat itu. Orang kalau bahagia itu nggak perlu tempat. Saya bilang sama istri senyum, iya bener juga ya. Sehingga suatu ketika mertua datang ke rumah. Ini saya dengar langsung ini, istri cerita akhirnya. Kok kamu nggak jalan-jalan ke orang-orang? Orang kok jalan sono-sono gitu. Apa kata istri? Mi katanya, orang yang kata abang, kata saya. Kata abang itu orang yang suka jalan-jalan tuh orang yang di rumahnya nggak bahagia. Saya bahagia banget. Jadi saya udah nggak perlu jalan-jalan deh. Ya masya Allah. Kata ibunya bisa aja kamu sih. Iya. Jadi emang begitu. Makanya ntar sampai nih bapak-bapak sama istri ya, sampai nih nanti insya Allah udah nggak mau jalan-jalan lagi dia. Ya insya Allah nanti. Ya, ini resepnya ini. Yang nggak bahagia itu, nggak bahagia. Makanya dia nyari kebahagiaan di luar. Orang bahagia di rumah udah nggak pengen, Bahagianya udah di rumah. Kalau mau bahagia di rumah ya ikutin Rasulullah aja. Rumah dipenuhi kebesaran Allah. Sunnah Nabi jalan di rumah, udah bahagia banget. Hidup bahagia, wafat bahagia, udah semuanya enak. Dikasih rezeki bahagia, dikasih musibah ujian dari Allah, bahagia, dekat terus sama Allah. Nggak dialihin. Hati-hati nih ya, anak-anak kita nih yang paling khawatir tuh handphone. Maka saya punya guru namanya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Ini beliau menulis kitab sampai 50 judul ini. Masya Allah. Nulis kitab ini sampai 50 judul lebih. Syekh Nuruddin Marbu. Kata beliau, godaan anak sekarang itu handphone saja, kata beliau. Kalau dia bisa ngelawan handphone dia sukses. Kalau enggak gagal. Nah sekarang ini. Kalau mau alim dia ngomong sama santrinya. Kalau mau alim ente sekalian, handphone belum waktunya katanya. Ya kalau mau enggak alim silakan main handphone. Sekarang fokus hafal Quran, hafal hadis, belajar. Insya Allah nanti generasi Rabbani bakal muncul. Tapi kalau udah seperti ini, waduh, bahaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Sekian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Sebelum ditutup pembahasan atau kajian kita kali ini, silakan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bareng-bareng, saya persilakan. Yang mau tanya, Pak Ustadz membuka kesempatan diskusi. Ayo, Pak Ahmad tanya Pak Ustadz, Pak Ahmad ntar dulu, Pak Ustadz minum dulu. Ayo silakan. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Oh iya. Siapa? Siapa dulu? Ayo silakan. Kalau batasan sholat berjamaah, kan mau ikut sholat berjamaah. Ya. Terus akan terakhir masih bisa dapat jam. Gini. Sholat berjamaah, imam udah tahiyat akhir, kita masuk, dapat nggak pahala jamaah? Dapat. Selama kita masih ada sesaat pun ngikutin imam, itu dapat jamaah. Ya cuma pahalanya berbeda. Antara yang ngikut dari awal dengan yang belakang beda. Tapi kalau kita uzur terakhirnya, itu insya Allah pahala nggak kurang. Sama seperti orang yang sholat dari awal. Kalau ada uzurnya, jadi gitu, tetap dapat pahala berjamaah. Silakan yang lain. Oh gitu. Kedengeran nggak tadi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas nih suaranya. Iya, oke. Bangunan Islam itu ada 3 bangunan. Yang pertama iman, Islam, iman, dan ihsan. Iya. Pada kenyataannya kan umat Islam itu sendiri berbeda ya. Kita sekarang ngomongin Ahlussunnah wal Jamaah aja gitu. Kan punya pandangan berbeda. Dalam iman, Islam, dan ihsan. Dalam kenyataannya apa umat Islam kita ngomongin Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni itu punya pandangan berbeda ya. Yang iman itu ada mazhab
Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Kemudian juga ada yang kita bilang non mazhab, artinya ya contohnya dalam hal ini seperti apa Muhammadiyah dan Ahmad Salafi. Artinya masing-masing pun punya ya apa dalil masing-masing yang kuat. Daripada kenyataannya yang mereka saling berdebat ya dalam apa mazhab apa akidah yang Asy'ari yang Asy'ari juga ini berdebat tentang gimana Allah di atas itu udah ribut ya, pada udah ratusan tahun ya. Iya. Saling tuding dengan sesat ya. Iya. Nyatanya gitu sih Ustaz. Padahal itu udah apa diskusi ratusan tahun ngapain ya? Kalau saya ilmunya rendah, saya nggak pernah sekolah Islam. Iya. Kemudian juga di mazhab itu apalagi Pak? Kalau di studi juga tentang Islam masalah tasawuf. Tasawuf ada Imam Tarekat dan Tarekat ada Sabiliyah, ada Qadiriyah, juga ada pihak-pihak juga yang mengharapkan misalnya tasawuf itu ya ada juga yang ada masalah. Padahal kan apa namanya tantangan artinya semua itu yang dibawa itu sebenarnya perdebatan ulama dari dulu gitu. Artinya ulama semua berdebat. Bahkan tantangan umat Islam ke depan itu kan banyak. Sekarang kita hadapi itu ya internet, teknologi itu semua bikin orang apa ibaratnya kayak sekarang kan seperti apa namanya hijab ya kayak dajjal ya sebenarnya apa namanya. Kita seolah ditujukan kebenaran itu padahal bukan kebenaran ya. Apa benar-benar sulit ya dengan ulama-ulama yang punya ilmu satu-satu diangkat ya. Kita itu juga tantangan ke depan. Padahal itu sebenarnya yang sebenarnya kita hadapi. Kita nggak tahu nanti cucu kita ya dengan apa gemerlap teknologi, sains itu masih kerjanya kayak gimana walau ya kita nggak tahu. Itu justru seharusnya itu yang jadi apa namanya perdebatan itu Allah di atas apa sih? Yang kayak gini itu masih itu. Artinya selama kita beriman itu sama dengan ya soalnya kita sepakat dengan Muslim kita rukun Islam. Tamat pertanyaannya. Pertanyaannya itu ya saya minta apa namanya ini? Padahal itu tantangan juga termasuk apa isu-isu keadilan, isu-isu kemanusiaan itu padahal itu yang paling apa kita bisa. Artinya jangan sampai yang isu-isu kayak gitu justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang apa non-Muslim dan kemanusiaan. Dan itu bagaimana menyikapi seperti itu semua. Kita saksikan sekarang ketidakadilan itu jelas sekali. Ketidakadilan ekonomi, politik, hukum itu terasa justru itu sebenarnya harus jadi apa namanya concern fokus umat Islam sekarang daripada apa namanya ribut-ribut hal yang ya itu sebenarnya itu masih kuat dalilnya masing-masing. Begitu aja. Mohon maaf apabila ada dari sana dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata seperti ini. Apabila apa hasil ijtihadku atau apa yang aku sampaikan menyelisihi dalil yang lebih kuat atau ada hadis yang lebih kuat, maka ambillah hadis itu, buang pendapatku. Ini bentuk tawadhunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Artinya memang yang namanya apa ya, perbedaan itu niscaya. Perbedaan itu niscaya. Dari zaman dulu memang sudah ada. Dalam hal akidah, dalam hal fiqihnya, itu sudah ada. Lalu bagaimana sikap kita? Tentu saya menganjurkan kepada jamaah untuk mempelajari dengan sangat komprehensif ya. Setiap aliran dipelajari, nanti kita putuskan, kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat begini adanya di istikharah. Tapi setelah kita melakukan penelusuran yang sangat dalam sekali, nanti kita bisa mendapatkan di mana ada mutiara tersebut. Tapi tetap sikap saya ini, saya dimanapun saya mengajar, saya selalu mengedepankan untuk jaga ukhuwah. Ukhuwah ini kita jaga. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, ya kita jaga ukhuwah bersama-sama. Jadi sudah tidak ada yang boleh lagi ya, mencela siapapun, memfitnah siapapun, ya apapun itu. Jadi kita belajar untuk menghargai siapapun. Tapi kita jangan menghilangkan dakwah, gitu, mengajak. Yang menurut kita benar itu kan belum tentu untuk orang lain nggak benar. Tapi makanya kita sampaikan dalil-dalil kepada mereka. Kalau enggak ya khalas, kita doakan. Semoga kita berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap, kalau ini pertanyaan lumayan panjang, penjelasan juga sebenarnya nggak bisa sederhana. Tapi saya simpulkan saja, kalau sikap saya sendiri, saya subjektif aja, subjektif. Ya, bagaimana dari saya ya, kalau saya lebih mengarah kepada bagaimana kita jaga ukhuwah saja.
kita jaga ukhuwah, ya, kita belajar bareng-bareng. Nanti hal-hal yang di luar kendali kita, ya, itu tetap kita bisa berjalan bersama walaupun berbeda. Jadi perbedaan ini niscaya. Kita nggak bisa, semua orang harus ngikut kita nggak bisa. Sebagaimana orang lain pun nggak bisa menginginkan kita ngikut mereka, nggak bisa. Jadi jaga ukhuwah, saling ukhuwah dijaga. Orang Rasulullah itu pernah kok gadain baju besinya kepada Yahudi. Sama Yahudi aja Nabi pernah interaksi itu. Kalau udah gadain kan dekat berarti, gitu. Nggak mungkin orang gadain sesuatu orang nggak kenal, nggak mungkin. Iya, gadain baju besinya, nggak punya makanan Nabi ke orang Yahudi pernah. Ini artinya apa? Nabi tuh bisa berinteraksi. Yahudi tempo dulu ya, Yahudi tempo dulu ya, yang nggak memerangi Islam ya. Berbeda dengan Yahudi yang ada di Israel ya. Itu bisa. Itu di luar daripada Islam. Islam itu naungannya luas sekali. Gitu. Jadi seperti itu. Ya jaga ukhuwah saja. Saya nggak bisa banyak komentar di lempengan ini, tapi emang sikap kita begitu, kita jaga ukhuwah bersama-sama, kita terus belajar sampai wafat, amalkan, belajar, amalkan, ya, baik sangka. Ketika ada orang yang berbeda dengan kita pelajari dulu. Bisa jadi dia yang benar, saya yang salah. Pelajari, teliti, kaji lagi, diskusi dengan para ulama yang kira-kira kita yakini bobot keilmuan itu mencukupi. Ya. Sebenarnya teknologi itu bisa kita sikapin buat dakwah, buat syiar bisa. Tapi kalau orang pemula itu sebaiknya hindari. Anak-anak masa belajar itu sebaiknya ntar dulu, kalau saran saya, biar dia fokus. Saya qadarullah alhamdulillah ya, kita lagi pesantren megang handphonenya pas sudah ngajar jadi. Emang kebetulan waktu itu handphone masih susah, jadi bersyukur berada di masa itu. Andaikan mungkin saya hidup pada masa-masa sekarang bisa jadi. Saya nggak bisa intens belajar kitab, nggak bisa, karena mungkin udah megang handphone. Tapi qadarullah saya megang handphone ketika saya sudah mengajar, baru megang handphone. Sebelum itu saya nggak megang handphone. Fokus sekali belajarnya. Kita ngapa, kita menelaah, mutolaah, baca kitab berpuluh-puluh, beribu-ribu, ratusan kita baca semua. Jadi seperti itu. Makanya tadi saya katakan bukan berarti saya mengajak ke sistem kuno ya, bukan. Tapi ini emang tarbiyahnya seperti ini. Ketika anak basicnya belum ada, maka informasi ini akan bahaya. Tapi kalau dia basicnya udah mantap, ya, bentengnya udah kokoh, artinya dia belajar udah cukup. Maka dia bisa memfilter sendiri. Kita nggak usah khawatir nih anak mau ngapain juga. Dah khawatir silakan. Dakwah, manfaatkan teknologi dan sebagainya. Gitu. Jadi pengenalan sejak dini itu teknologi, kalau menurut saya kurang tepat. Kenapa? Tergantung ini anak nih backgroundnya, punya nggak fondasi yang kuat bentengnya. Iya. Kalau belum kuat ya bentengnya, akhirnya khawatirnya hal-hal yang karena apapun bisa dilakukan dengan teknologi ini. Apapun bisa, berbuat baik, menipu dan sebagainya itu bisa semua. Itu sekian dari saya. Maaf agak ngawur sedikit. Ya tapi seperti itu. Kita jaga saja ukhuwah Islamiyah. Ya mau aliran apa kek, ya biar nanti Allah yang putuskan. Ya. Kita nggak bisa memutuskan sesuatu. Kita hanya bisa berbaik sangka terhadap saudara kita semuslim. Kita jalan bareng, kita diskusi bareng, belajar bareng. Nah nanti perihal wafat Allah yang memutuskan. Tapi tetap kita dakwah. Yang menurut kita baik kita dakwahkan dengan cara santun, cara bijak, cara baik, tanpa memaksa, tanpa menghina, tanpa memprovokasi dan sebagainya. Jalin ukhuwah, damai insyaallah Indonesia sampai kita wafat damai insyaallah. Nah, itu. Ada lagi? Ya silakan Bapak. Nih ada Bapak. Ada Bapak nih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah, Pak RT, ya silakan. Tafadhol Pak RT. Oh, masya Allah Pak RW ada juga. Oh, masya Allah. Ini langka loh. Ini masya Allah. Ini majelis barokah insya Allah. Oh, kalau udah aparatnya ngaji tuh, warganya malu nanti nggak ngaji. Warga malu nggak ngaji. Nggak usah diajak udah. Nggak usah liatin aja malu ntar. Silakan Pak RT. Nah, ini pertanyaan mungkin agak lucu sih, tapi kemarin saya agak kaget jawabnya. Jadi kebetulan saya lagi main sama teman-temannya. Sore-sore udah tadi saya panggil, saya cari dia keliling di depan. Ternyata saya lihat dari jauh-jauh dia pegang kakinya anjing. Iya. Iya. Nyampe rumah bilang suruh pulang, saya tanya Sarsan kenapa tadi kok pegang-pegang gitu kan? Emang kenapa ya nggak boleh? Anjingnya baik kok, anjingnya dia juga nggak gigit kok, gitu kan? Seketika itu saya juga bingung mau jelasinnya dengan bahasa yang kayak gimana waktu anak seperti itu. Mungkin bisa dikasih pandangan bagaimana dasarnya enak itu menjelaskan biar dia juga menerimanya juga gampang gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya bicara konsep fikih dulu dah.
konsep fikih dulu dalam mengenai masalah menyentuh, mohon maaf ya, binatang anjing ini. Jadi konsep fikih seperti ini. Madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya menyentuh anjing itu najis mughaladzah, tapi dengan syarat-syarat. Nanti cara membersihkannya adalah satu dengan air dicampur debu atau tanah yang suci, selebihnya diguyur sampai 7 kali. Gitu ya. Ini konsep fikih nih, konsep fikih. Tapi ini ada syaratnya. Pertama dengan catatan salah satunya basah. Salah satu atau dua-duanya basah. Anjingnya basah bulunya atau tubuh si bocah ini basah. Kalau dua-duanya kering enggak? Najis enggak nempel kepada sesuatu yang kering, kaidah fikihnya gitu. Jadi itu anak aman kalau dua-duanya kering. Jadi kita nggak perlu basuh dengan 7 kali basuhan. Ya. Lalu kalau misalkan nih anak bertanya dengan kritisnya, itu nggak salah, anak itu cerdas itu anak. Kok kenapa? Kan anjingnya baik, kok nggak gigit kok? Emang kenapa nggak boleh? Iya bener, anjing itu semua makhluk Allah. Tapi Rasul memerintahkan seperti itu. Tapi Rasul nggak memerintahin anjing dibunuh kecuali anjing yang menggigit baru dibunuh. Al-kalbul akur. Anjing yang suka menggigit boleh dibunuh, kalau enggak boleh. Ngelarang sama dihormatin anjing itu. Tapi Rasul memerintahkan kalau kena kotoran anjing itu wajib dibasuh seperti itu. Artinya kamu deket-deket boleh, tapi kalau nyentuh sebaiknya hindari, jangan. Karena ingat pesan Rasulullah aja gitu. Jadi seperti itu. Nah ini konsep fikih. Kalau menjelaskan ke anak kita seperti itu. Kayak gini. Kita kan kalau misalkan anak sudah 10 tahun kalau nggak sholat kan wajib dipukul. Dalam fikih nih. Kok Islam kejam? Kan kejam. Ini tarbiyah pendidikan. Makanya fikihnya mukulnya ghayra mubarrih, tanpa membuat luka. Mukulnya, tapi ada efek jerah. Gitu maksudnya. Karena yang namanya dunia anak-anak itu, dia baru tahu itu nggak bagus kalau dia merasa dihukum. Bener, kalau dunia anak-anak gitu. Kalau nggak merasa dihukum, berarti dia nggak tahu itu salah, nggak tahu. Makanya itu konsep Islam begitu. Pukulnya pakai sendal umpama. Nah, kenapa nggak sholat? Pukul ya. Maaf nih ayah, bukan kok ayah nggak sayang sama saya dipukul. Nah itu kan pertanyaan begitu, jawabnya bingung. Saya bilang gini, ini justru ayah sayang. Kalau ayah nggak sayang, kamu saya diemin. Nanti di akhirat Allah marah sama kamu. Dan Allah marah sama saya. Ayah masuk neraka gara-gara ayah diemin kamu nggak sholat. Justru ini bentuk kasih sayang saya. Allah suruhnya begini, berarti kita membuat senang ridho Allah. Nanti ayah juga selamat di akhirat. Seperti itu. Jadi sama. Kalau misalkan binatang seperti itu, ini bukan maunya ayah, nah ini maunya Rasulullah. Ini maunya Rasulullah seperti itu. Kamu silakan berbuat baik sama anjing, gak usah diapa-apain sama. Tapi kalau bisa mah jangan nyentuh. Nanti kalau salah satunya basah, nanti wajib dibasuh gitu. Mau kamu dibasuh pakai tanah dan sebagainya gitu. Pakai sabun nggak bisa. Ulama mengatakan sabun nggak bisa. Karena unsur sabun itu beda sama tanah. Tanah itu ada zat di mana itu najis semodel anjing itu, bakteri-bakterinya bisa hilang dengan tanah. Itu dengan sabun nggak bisa. Ulama fikih bilang sabun nggak bisa, harus dengan tanah yang dicampur dengan air. Itu tinjauan fikihnya. Jadi kalau misalkan ada jawaban yang kira-kira kita macet, kita bilang aja ini perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Cara mensucikannya nanti berat, ya, dan sebagainya. Itu juga tadi dengan catatan kalau salah satunya basah. Kayak gitu. Saya kira Bapak Ibu jamaah cukup ini. Saya ada sebentar lagi saya ada urusan di luar yang mudah-mudahan dapat, dua-duanya dapat gitu. Ya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kita doa dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina fil ilm wa amitna fil ilm wa ahsyurna ma'al ilm. Allahumma amir musallana hadza bil ilmi wal amali salih. Allahumma amir qaryatana hadhihi bil ilmi wal amali salih. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau lebih jauh kaji tentang pembahasan saya udah nulis 10 buku ini. Ibu bapak bisa didapetin buku saya tuh di seluruh Gramedia Indonesia ada. Pak Haji Bimo lama kenal saya nih, beliau tahu. Jadi di buku saya itu ada 10 buku, dan juga di channel juga saya punya itu. Kalau memang mau ngaji kitab, benar-benar kita ngaji kitab semua. Ngajinya kitab semua, nggak ada ngaji. Jadi kalau emang ada silakan aja, mampir aja di Ahmad Zahruddin M. Nafis, bisa diklik aja di Google dan sebagainya, nanti buku-buku saya muncul semua. Itu sudah. Kalau mau lebih intens, jadi kalau ada hal-hal yang mungkin perlu panduan bagaimana, itu bisa dicek aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.